Bivit, apa bahayanya kalau kemudian mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan semua instrumen demokrasi yang seharusnya berlaku adil, seharusnya imparsial dan sebagainya? Ya, jadi demokrasi itu kan semua ada pagarnya. Jadi kalau misalnya kita mau andaikan dengan perang tadi, memang betul pemilu itu ada undang-undangnya, ada KPU-nya dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga kalau mau jernih melihat sebenarnya pagar itu tidak hanya hukum dan institusi penegakan hukum, tapi juga etik. Misalnya kita bisa marah sekarang ada perang Palestina dan Israel, perang ya, tapi kemudian banyak yang dilanggar, tapi tidak ada yang berlaku apapun, bisa dengan alasan, oh karena Amerika punya hak veto, misalnya begitu. Nah di kita, saya balikan ke kita, kita juga tidak bisa hanya bilang, oh politik dinasti itu tidak dilarang. Seakan-akan hanya dengan itu, maka cara berpolitik yang seperti ini menjadi sah. Nah ini saya kira cara berpikir yang sama sekali menanggalkan moralitas dari politik. Nah dan saya ingin masuk ke soal seandainya, jadi kita tidak bisa melihat dinasti politik ini atau politik dinasti ini hanya dengan melihat hasilnya. Yang kita harus lihat adalah caranya. Cara yang dalam hal ini memang bukan soal darah, tapi dia memanfaatkan relasi elit dan budaya feodal yang memang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Itu yang dimanfaatkan oleh budaya feodal yang dimanfaatkan. Dan itu bagaimana Bang Panel sebagai projo yang mendukung Pak Jokowi dalam hal ini, apakah betul Pak Jokowi juga sedang mempertahankan sebuah feodalisme yang ada di negara kita? Ya kalau berangkatnya dari putusan MK sejak awal juga kami selalu menyampaikan dengan clear. Kami terkait putusan MK ini bukan pemohon, bukan apapun. Kita tidak dalam posisi pro dan kontra, ya. Dan kami selalu mengatakan bahwa posisi projo menghormati, ya, setiap upaya warga negara yang melakukan uji materi di MK karena ini kan mekanisme yang sah. Ya, ini mekanisme yang sah, bukan mekanisme yang terlarang. Jadi kami melihatnya apapun yang dilakukan warga negara ini bagian dari upaya warga negara dalam memperbaiki konstitusi. Dan projo posisinya menghormati apapun putusan MK. Dan hari ini MK sudah memutuskan itu. Kami tunduk dan patuh. Kalau kemudian ditarik-tarik dengan kecurigaan, dengan logika-logika konspiratif yang tidak ada faktanya, tidak ada buktinya, ini kan rumit, kesian ini. Nah saya pikir dalam kontestasi pemilu ke depan udah 3 calon mendaftar, kita sebaiknya adu gagasan aja ke depan ini. Kita nikmati kita saja. Pengennya begitu. Kita nikmati gitu saja adu gagasan dari ditarik-tarik ke belakang, calon. Pakai logika-logika konspiratif, tuduhan-tuduhan. Ya kan? Namanya analisis politik bukan logika konspiratif. Tapi bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat kita, pada rakyat kita, kepada anak muda kita, Prof. Lely, situasi yang terjadi sekarang ini? Iya, tadi kan bicara soal kekuasaan. Sebenarnya itu juga udah digariskan oleh banyak teori, terutama teori peran tuh Mas Ra. Ada pertanyaan, mengapa ia diributkan? Karena ia diperebutkan. Apa itu kekuasaan? Bahkan setingkat pemilihan kepala desa sekalipun orang bisa bunuh-bunuhan gitu demi kekuasaan itu kan. Memang yang dipertanyakan itu kemarin saya lihat kalau kita melihat gambar di judul kita hari ini Mas Ra di belakang itu kan ada Pak Jokowi dengan 3 anaknya gitu ya. Nah 3 anak ini seperti meluncur pesan, mozaik pesan politik dalam komunikasi itu. Jadi satu demi satu potongan pesan itu dilemparkan sehingga dia membentuk dinasti Jokowi. Kalau dinasti politik dibantah, bilang aja dinastinya Jokowi gitu kan. Ini menjadi adil. Jadi yang bertanya kan 2 hal sebenarnya. Tentang etika komunikasi politik dan integritas dalam komunikasi politik. Etika itu perkara melakukan sesuatu sesuai dengan hukum, aturan dan ketentuan yang berlaku. Katakanlah sudah selesai di MK. Kata Mbak Bibip memang benar. Sudah final and binding, artinya berlaku sejak diucapkan oleh MK. Dan itu dijalani oleh Gibran, artinya sah. Secara hukum dia sudah melakukan sesuai etika itu. Tapi ada aturan dan ketentuan. Nah aturan atau ketentuan itu boleh juga melekat pada partai politik yang ada di belakang Gibrannya sendiri. Kita lihat itu bagaimana bising-bising komunikasi politik di belakangnya itu yang terjadi.
mungkin saat ini banyak kekecewaan di mereka yang berada di PDIP terutama tentang bagaimana mereka mengawal, misalnya mengusung Pak Jokowi 2014, Bang Fahri itu bagian dari partai yang begitu besar mengepung PDIP. PDIP cuma dengan Nasdem, PKB, lalu ada satu partai non-parlemen PKPI. Tapi mesin partai bergerak begitu cepat, begitu masif, sehingga membuat Jokowi terpilih. Itu saya menulis tuh di Kompas juga di majalah Gatra, saya tulis Jokowi dalam gestur kepemimpinan. Dia menang karena salah satunya Pak Jokowi itu menjadi media darling. Nah itu yang terjadi. Ketika Gibran mencalonkan diri jadi wali kota, saya menulis lagi di media, judulnya Gibran dalam pusaran politik dinasti. Saya jawab sendiri tulisan saya itu, ini bukan politik dinasti kata saya. Karena politik dinasti itu tentang hubungan darah tadi. Hubungan kekerabatan. Tapi ingat itu kan kalau bicara soal hubungan darah berarti dinasti monarki sifatnya. Nah ini bukan dinasti politik monarki, tapi politik dinastinya Jokowi gitu loh. Jadi itu tadi yang dibicarakan dalam diskusi di kelas, kebetulan tadi ngajar dulu saya di 2 kelas. Diskusinya demikian seru, jadi ada 4 pandangan yang bertolak belakang yang saya sebutkan sesuai konstruksi realitas yang ada hari ini. Dan biarkanlah itu berlanjut terus sampai kemudian rakyat menerima kepuasannya untuk mendiskusikan ini. Dan mungkin tidak akan pernah selesai sampai siapapun yang terpilih jadi presiden. Nanti. Iya. Bang Fahri bagaimana mengkomunikasikan ini semua? Kami mengembangkan teori, atau bukan teori lah, membaca realitas peristiwa politik. Terutama karena ada 2 pertarungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam 2014 dan 2019. Itu secara aklamasi para akademisi mengatakan itu telah menciptakan pembelahan. Sebenarnya pembelahan ini bukan cuma fenomena Indonesia, di banyak negara juga, tetapi di kita itu dianggap pembelahan ini agak berbahaya. Lalu kemudian Pak Prabowo dan Pak Jokowi memutuskan untuk bergabung, sehingga mayoritas dari kekuatan politik itu ada pada blok pemerintah sekarang ini gitu. Nah rupanya itu baik karena kita akhirnya relatif sukses menghadapi COVID, menghadapi ketegangan di Laut Cina Selatan, kemudian ada perang Rusia-Ukraina, sekarang ini ada perang Israel-Palestina. Negara kita relatif termanage, inflasi termasuk yang paling stabil di dunia di Indonesia. Coba tanya para ekonom deh. Nah jadi kan itu baik, lalu kami mengatakan kenapa nggak rekonsiliasinya diteruskan. Nah problem kita adalah karena itu tadi, partai politik punya masalah ya, hubungan antara individu dengan partai politik itu di tempat kita ini kan tidak diatur dengan baik. Tidak ada kedisiplinan yang diatur sebagai political identity, bahwa seorang itu mewakili partainya, mengajukan gagasannya dan menjadi pemimpin. Itu kan tidak ada karena thresholdnya dibikin tinggi. Akhirnya kita memerlukan simbol-simbol. Nah bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu secara simbolik, akhirnya kita mencari di koalisi tentunya ya, mencari orang yang bisa diterima oleh semua pihak. Ketemu Mas Gibran, ya akhirnya berarti dia adalah simbol dari rekonsiliasi dan legacy yang mau kita bangun ke depan. Rekonsiliasi akan dilanjutkan dan kita akan melanjutkannya setelah jeda berikut ini.